Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Terdapat dalil bahwa semua mayit akan mengalami fitnah atau ujian kubur, yaitu mendapatkan pertanyaan dari malaikat di alam kubur. Apakah pertanyaan malaikat ini khusus hanya untuk setiap orang yang beriman atau juga dialami oleh orang kafir? Para ulama berbeda pendapat dengan masalah ini dan terbagi dalam dua pendapat. Pendapat pertama, orang kafir tidak ditanya di alam kubur. Ini adalah pendapat Ubaid bin Umair atau ulama terkemuka dari kalangan tabi'in. Dan juga pendapat Ibnu Abdil Bar rahimahullah, Ubaid bin Umair berkata, yang mendapatkan pertanyaan kubur hanya dua orang, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Adapun orang kafir, mereka tidak ditanya tentang Muhammad dan mereka juga tidak mengenalnya. Fathul Bari 3/238. Pendapat ini dapat dibantah dengan mengatakan bahwa justru orang kafir itu lebih banyak untuk ditanya daripada selain mereka. Allah Ta'ala memberitakan bahwa orang kafir akan ditanya pada hari kiamat. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 6. Jika mereka ditanya di hari kiamat, bagaimana mungkin mereka tidak ditanya di kubur mereka? Pendapat kedua, orang kafir akan ditanya di kubur mereka. Pendapat ini dipilih oleh Abu Abdillah Al-Qurtubi, Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh halaman 228 dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Mereka berdalil dengan keumuman dalil yang menunjukkan adanya pertanyaan fitnah kubur bagi mayit. Pendapat yang lebih tepat atau rajih adalah pendapat kedua, bahwa orang kafir akan ditanya di alam kubur mereka. Hal ini karena beberapa alasan berikut ini. Alasan pertama, yaitu keumuman dalil yang menunjukkan bahwa mayit akan ditanya di alam kubur, dan tidak dibedakan apakah mayit tersebut muslim atau orang kafir. Alasan kedua, yaitu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah dimakamkan di kuburnya dan sahabat-sahabat yang mengiring jenazahnya telah pulang, maka sungguh dia akan mendengar suara langkah sandal mereka. Kemudian dua orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Dua orang malaikat tersebut berkata kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW? Adapun orang beriman maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia, Muhammad, adalah hamba dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di syurga. Maka dia melihat dua-duanya sekaligus. Adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW. Maka mereka berkata, aku tidak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Malaikat berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti. Malaikat kemudian memukulnya dengan palu dari besi. Dia pun berteriak sampai-sampai didengar oleh makhluk yang berada di atasnya, selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 1374. Hadis ini tegas menunjukkan bahwa orang kafir akan ditanya di kubur mereka. Maka jelaslah bahwa pendapat yang benar adalah bahwa orang kafir akan ditanya di alam kuburnya dan orang kafir justru lebih layak ditanya daripada orang beriman. Jika telah pasti bahwa orang kafir akan ditanya pada hari kiamat, maka tidak ada penghalang bagi mereka untuk juga ditanya di alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.